AHY nggak jadi cawapres, gimana Demokrat? Dibalik, kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY sebagai cawapres, apakah ada yang ingin pergi? Nah, itu baru fair. Tapi insya Allah, saya di sini di malam yang baik ini, insya Allah 14 Juli, saya masih punya keyakinan dan harapan tentunya bahwa pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasa dalam sebuah konstelasi politik. AHY hanya dianggap cawapres cadangan, Nasdem belak-belakan, sindir AHY yang mau minggat dari koalisi perubahan, koalisi rapuh. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Apakah menurut Pak Sis ini juga menjadi bagian dari pilihan Pak Surya Paloh? Saya tidak yakin juga ya. Tidak yakin apa? Tidak yakin. Sebab Tidak yakin apa Pak Sis? tidak yakin bahwa itu pilihannya Pak Surya Paloh. Tidak yakin Tidak bahwa yakin. pilihan cawapres. Tidak yakin itu belum tentu benar ya. Tidak yakin. Karena tadi Anda menyebutkan apakah itu pilihannya Pak Surya Paloh. Bahwa itu pilihannya Demokrat saya yakin. Apakah itu pilihannya PKS, saya setengah yakin, tidak yakin. Jadi kalau ditanya apakah itu juga Surya Paloh, saya kira saya bisa mengatakan tidak 100% saya. Tapi bahwa itu pilihannya Demokrat, ya. Ada manis yang kemudian didapat, berharap AHY segera diumumkan sebagai pendamping Anies. Kalau kita lihat trennya, Livi, 3 bulan, 4 bulan belakangan, aktivis Demokrat, kader-kader Demokrat, elit-elit Demokrat, tiap hari muji-muji Anies. Tapi AHY tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping. Malah Nasdem itu melirik Hovifah. Kalaupun toh Hovifah itu misalnya tidak bersedia, sangat mungkin misalnya melirik mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Kalau mau disederhanakan sebenarnya, Nasdem, Anies Baswedan hanya mau sama Demokrat, tapi tidak mau dengan AHY. Kan itu catatannya. Kalau saya, Mas Anies itu selalu dipersonifikasi sebagai orang kanan. Dengan Mbak Aya ini kan akan sangat saling melengkapi. Kalau menurut saya, tapi kan saya bukan penentu kewenangan itu, penentu di situ. Jadi kemudian ini kita serahkan kepada Mas Anies. Karena masing-masing partai pengusung Anies yang mereka ikatkan diri dalam nama koalisi perubahan sebenarnya itu saling mengancam. Partai Demokrat terus-menerus memaksakan AHY sebagai calon wakil presiden Anies. Karena hanya itulah syarat yang membuat Demokrat tertarik untuk bergabung di koalisi perubahan. Sedangkan Nasdem sudah pasti nggak mau. Karena jelas nama AHY itu tidak menjual dan potensi kalahnya itu besar. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Nasdem, Ahmad Ali, kembali menegaskan pemilihan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ali menegaskan, siapapun yang ditunjuk Anies Baswedan mesti diterima semua anggota Koalisi Perubahan. Dia jelas punya alasan tersendiri mendapuk seseorang menjadi cawapres pendamping dirinya. Dia jelas punya alasan tersendiri mendapuk seseorang menjadi cawapres pendamping dirinya. Hal ini disampaikan Ali untuk merespon pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang mengaku pihaknya tak punya kontrol atas penentuan cawapres. Adapun AHY masuk menjadi salah satu kandidat cawapres pendamping Anies. Namun banyak pihak menilai AHY tak diinginkan Anies Baswedan dan Nasdem karena berbagai alasan. Untuk itu Nasdem sempat melirik sejumlah tokoh di luar koalisi perubahan seperti Mahfud MD, Yeni Wahid, hingga Hovifah Indar Parawansa. AHY dianggap sebagai cawapres pelapis. Menurut Ali, wakil presiden yang akan mendampingi Anies itu adalah orang yang bisa membantu pemenangan. Kalau AHY yang ditunjuk jadi cawapres, apakah ada orang yang pergi? Begitu juga sebaliknya, kalau bukan AHY yang ditunjuk, apakah AHY juga akan pergi? Ali menekankan bahwa kerja politik bukanlah sebuah pernyataan, melainkan kerja lapangan. Sehingga dari satu pihaknya bisa menilai suatu konsistensi dan komitmen koalisinya dalam mendukung capres Anies Baswedan. Ia menegaskan, Partai Nasdem sejak awal sudah menginstruksikan kadernya untuk memasang foto Anies Baswedan di setiap spanduk caleg. Namun hal yang sama justru tak dilakukan Partai Demokrat. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya menjelaskan proses penentuan cawapres Anies Baswedan di KPP. AHY tak bisa memberi tanggal yang pasti lantaran di luar kewenangannya.
Ia pun menyinggung pertanyaan jika dirinya tak menjadi cawapres Anies, lantas bagaimana sikap Demokrat? AHY justru bertanya balik, jika dirinya yang dipilih Anies sebagai cawapres, bagaimana sikap partai di KPP? Bentar, katanya nggak masalah kalau nggak jadi cawapres, tapi kok pertanyaannya gitu ya? Kalau dipilih jadi cawapres? Oke lah, anggap saja Mas AHY ini sangat optimis ya, bahwa dialah yang bakal dipilih jadi cawapres. Pertanyaan AHY ini malah memicu rusuh. Mungkin AHY juga sebenarnya sudah tidak sabar menunggu pengumuman cawapres Anies. Mungkin AHY juga sempat mendengar tanggapan Anies terhadap balihonya, yang terkesan tidak mempedulikan keinginan AHY jadi cawapres. Mungkin AHY sadar bahwa selama ini dia nggak dianggap sama Anies. Walaupun AHY ini ketum partai, jadi terbitlah pertanyaan yang memancing keributan itu. Saling singgung dan sindir antara partai koalisi inilah yang membuktikan bahwa KPP tak baik-baik saja. Koalisi perubahan ini sudah kayak sinetron ya, penuh konflik dan drama. Selalu saja ada bentrok antara Nasdem dan Demokrat. Kalau PKS sih lebih kalem, mungkin karena PKS sudah pasti dapat efek positif dari pencapresan Anies. Sementara Demokrat dan Nasdem kan belum pasti dapat apa. Pendukung Anies kan larinya ke PKS, para kader pendukung dan simpatisan Nasdem kan terbagi. Banyak juga yang nggak suka Anies. Sedangkan untuk Demokrat, jika AHY nggak jadi cawapres, maka kemungkinan besar nggak dapat efek apa-apa. Jadi sebenarnya koalisi ini cukup rapuh dan rentan. Sudah begitu, seperti yang saya sebut dalam tulisan sebelumnya, AHY memang bukan pilihan yang ikhlas buat Anies. Jika nanti memang terpilih jadi cawapres, bisa jadi Anies hanyalah setengah hati memilih AHY. Karena terpaksa aja, biar koalisi nggak bubar dan Anies bisa tetap nyapres. Hahaha. Oke, kita lihat perkembangannya nanti ya. Begitulah baliho-baliho. Bagaimana kalau menurut Anda? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024. Tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu sekalian aja kan. Itu jadi beban. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya, itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Ya tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini, siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Dia saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak?
Lihat saja sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem Aibon, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Dan bukan? Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan. Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies tentang OKOJ yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha, tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOJ. Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOJ saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata. Karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?